Salam buat Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah pada saat ini akan kita mulai. Marilah kita saat teduh sejenak. Kita bernyanyi dari PKJ 13 ayat 1 dan 2. Ayat 2-nya kita berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, hari langit dan bumi. Amin. Tuhan sudah memberitahukan bahwa Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya kepadanya. Karena demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau tidak akan membiarkan kami piatu. Engkau akan mengutus seorang penolong dan pembimbing bagi kami. Karena dengan kemampuan kami sendiri, kami tidak akan mampu mengenal segala ketetapan-Mu guna kebaikan kami. Oleh sebab itu, pada hari yang Kau kuduskan ini, Engkau tuntun kami supaya dengan hati tulus ikhlas kami menyambut kegenapan janji-Mu. Kiranya Engkau berkenan kepada kami orang-orang berdosa ini. Kuasai dan penuhilah hati kami Tuhan. Suruhlah Roh-Mu yang kudus itu melembutkan hati kami yang keras dan memadamkan nafsu dunia kami yang bergelora, supaya mulai dari saat ini segenap jiwa dan raga kami tertuju kepadamu di tempat yang maha tinggi. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita bernyanyi dari KD 250 ayat 1.
yang tertulis dalam Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadamu, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, jangan membuang aku, dan jangan meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerah aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah pendahuluan khotbah pada minggu hari ini. Marilah kita mendudukkan kepala. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari KD 407 ayat 1. Kita berdiri. Marilah kita merenungkan segala dosa-dosa yang telah kita berbuat selama ini. Kita berdoa sejenak. Ya Bapa kami yang di sorga, Engkau yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Tolong dan kasihanilah kami, dan terangilah jiwa kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat meninggalkan segala kelakuan dan perbuatan kami yang jahat itu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kembali kita bernyanyi dari KJ 38 ayat 1.
petunjuk hidup baru dalam ibadah minggu ini yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Demikianlah petunjuk hidup baru bagi kita. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu itu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari KJ 364 ayat 1, kita berdiri. Mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kembali kita bernyanyi dari PKJ 15 ayat 1.
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi dan pekerti, itulah yang menyertai kita pada saat ini. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari yang indah ini diambil dari kitab Matius 20 ayat 29 sampai ke 34. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari kota Jeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita disapa oleh firman Tuhan melalui pengalaman dua orang buta yang ada di kota Jeriko, di mana dikatakan dua orang ini mengalami penyakit, tidak dapat melihat. Tidak begitu dijelaskan apakah mereka ini buta sejak lahir atau mereka sudah buta itu sekian tahun lamanya. Tetapi yang boleh kita lihat melalui firman ini, bagaimana dua orang buta ini mengajari kita, satu, supaya kita memohon kepada Tuhan untuk pergumulan yang kita hadapi. Tuhan tolong. Itulah yang menjadi minggu kita, minggu eksodi, yang artinya dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau pertanyaan ini, suatu pertanyaan saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang berkumpul di sini. Apakah seruan-seruanmu? Apakah permohonanmu kepada Tuhan Yesus Kristus supaya Tuhan Yesus lakukan? Oh, mungkin Bapak ada yang berkata, supaya anak saya ini bekerjalah, sudah nganggur. Mungkin si ibu akan berkata, Tuhan, kasih jodoh anakku. Mungkin anak-anak berseru kepada Tuhan, Tuhan, kasih kesehatan, umur yang panjang kepada orang tua. Itu seruan-seruan kita pada umumnya. Itu yang kita minta. Orang tua minta supaya anaknya bekerja. Ibu meminta supaya anak gadisnya punya jodoh. Anak-anak meminta supaya orang tua mereka sehat dan lanjut umurnya. Dua orang buta ini meminta adalah juga seperti yang menjadi prinsipil Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Apa yang prinsipil bagi kedua orang buta ini? Yang prinsipil menurut mereka adalah mereka bisa melihat lagi. Karena mereka selama ini hidup hanya di dalam kegelapan. Mereka tidak bisa melihat cahaya, tidak bisa melihat indahnya ciptaan Allah, tidak dapat melihat dengan baik. Sehingga dua orang tersebut meminta sesuatu
untuk kebutuhan mereka, yaitu supaya mereka bisa melihat kembali. Apakah waktu mereka menyampaikan permohonan itu tidak ada tantangan? Jangan kita menganggap kalau kita berseru, kalau kita berdoa kepada Tuhan tidak ada tantangannya. Ada, Bapak Ibu sekalian. Ini yang kita lihat. Maka tak kala dua orang buta ini tahu Yesus akan melewati mereka, maka mereka berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Kita lihat orang-orang yang ada di situ. Kita lihat orang-orang yang sudah mengetahui mereka. Apa yang terjadi? Orang-orang itu marah. Orang-orang itu mengingatkan supaya jangan berisik atau mengganggu perjalanan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kita lihat. Kita juga mungkin sering kita mau datang kepada Yesus, dikatakan orang, untuk apa engkau bergereja? Habis uangmu. Maka kita tidak bergereja. Ada orang berkata, untuk apa engkau pergi ke gereja? Karena jika engkau pergi ke gereja, itu hanya menghabiskan waktumu. Banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi tak kala kita mau mendekat kepada Yesus dan berseru. Apa ya tantangan yang dihadapi oleh bapak-bapak yang mau datang ke gereja ini tadi? Tantangannya adalah ngantuk yang luar biasa. Apa tantangan kepada ibu-ibu yang mau datang ke gereja ini? Tantangannya adalah rumah kami belum bersih. Apa tantangan bagi pemuda-pemudi yang tadi mau datang ke gereja ini? Tentu tantangannya ada teman tadi yang chatting supaya mengajak jalan-jalan. Ternyata untuk dekat kepada Yesus itu banyak tantangan dan cobaan. Tapi apakah tadi Bapak Ibu-ibu tidak mampu mengalahkan rasa ngantuk, kebersihan rumah, chatting teman? Mampu Bapak Ibu kalahkan sehingga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bisa hadir datang beribadah. Itu yang kita lihat Bapak Ibu. Itu yang kita lihat. Itu yang ditunjukkan kedua orang buta tersebut. Mereka dilarang, makin kencanglah mereka menyampaikan permohonannya kepada Yesus. Maka dengan suara kencang mereka berkata, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Yang artinya, kalau kita mau memohon kepada Tuhan, maka kita harus lebih semangat. Maka kita harus lebih percaya bahwa suara kita, permohonan kita akan didengar oleh Yesus. Jangan kita kalah dengan lingkungan, jangan kita kalah dengan situasi, jangan kita kalah akan apa yang sedang terjadi. Tapi kalahkanlah situasi kondisi yang ada di dalam nama Tuhan. Maka kita hidup penuh dengan semangat, penuh dengan keberanian, seperti dua orang buta tersebut. Mereka dengan suara nyaring dan kuat berkata, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Itu yang mereka sampaikan, itu yang mereka suarakan. Mereka menyuarakannya, Yesus mendengar. Karena itu dikatakan, ketuklah, pintu akan dibuka. Mintalah, maka engkau akan diberikan. Maka Yesus katakan, mereka datang setelah Yesus menerima mereka, menyambut mereka. Yesus berhenti dan berkata, apakah yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Itu tadi saya katakan, yang prinsipil bagi mereka melihat. Maka Yesus menjamahnya
Maka Yesus mencelipkan matanya, dan ini yang menginspirasi lagu anak-anak sekolah minggu. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di tepi jalan, yang artinya itu ditunjukkan dengan lagu sekolah minggu. Maka Yesus kasihan, maka Yesus penuh belas kasihan, dia menjamah kedua orang buta tersebut. Kita lihat, kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian mau dijamah Bapak Ibu, mau dijamah oleh Tuhan Yesus Kristus, maka beban hidupmu akan ringan, persoalanmu akan selesai, pergumulanmu akan mampu diatasi. Jika Tuhan itu engkau buka hati dan pikiranmu menjamah seluruh hidupmu. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarkanlah kiranya firman-Mu ini yang tetap senantiasa mengawal perjalanan kehidupan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat yang pertama. Firman Tuhan untuk pengantar pengumpulan persembahan kita diambil dari 1 Tawari 29 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin. Kita berikan persembahan kita. Sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita doakan persembahan yang sudah kita berikan dan kita kumpulkan ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebahagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepada-Mu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripada-Mu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepada-Mu? Kasihanilah kami. Terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepada-Mu
Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Tuhan memberkati kita dalam kehidupan kita. Amin.